saya adalah orang yang tanpa gejala. Saya yang membawa virus ini sampai kena pada suami saya yang berakibat fatal. Kami pindah itu di ruang HCU itu tanggal 22 Maret itu. Nah, di situ awal-awal saya yang tadinya tidak merasa apa-apa, saya yang merasa saya tidak merasakan sama sekali gejala apapun. Di situ saya mungkin karena saya disatukan dengan suami saya melihat dengan mata kepala sendiri pertarungan dia menghadapi penyakitnya, dan pada akhirnya dia harus menyerah. Pada akhirnya pertarungannya selesai dengan dia dipanggil pulang oleh Tuhan, dia meninggal. Itu yang membuat saya mungkin sebagai manusia yang dalam kelemahan tubuh beberapa minggu menjaga merawat suami, kurang tidur, kurang istirahat, saya lemah, saya akhirnya ngedrop saat itu. Mungkin saya merasa saya depresi. Saya sempat marah sama perawat, saya sempat marah sama dokter, saya sempat teriak-teriak sama mereka, saya menyalahkan mereka, saya seperti merasa saya dibohongi. Kenapa tidak berterus terang sama saya? Kenapa saya harus seperti dikurung di satu ruangan? Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan suami saya? Waktu itu kami adalah pasien pertama di rumah sakit itu yang pertama dinyatakan positif. Suami saya pertama kali meninggal yang positif di situ. Saya juga pasien yang pertama kali dinyatakan sembuh. Di situ saya merasakan bahwa dalam ketidakberdayaan saya, dalam kesendirian saya, dalam kedukacitaan saya tidak ada anak di samping saya, teman-teman tidak ada yang bisa mungkin menemani di saat-saat saya merasa kehilangan. Saya hanya berpikir, ya satu-satunya yang bisa menolong saya adalah saya mohon pertolongan Tuhan. Saya harus sebisa mungkin tidak depresi, jangan stres, karena itu pasti akan membuat imun kita turun, fisik kita ngedrop. Jadi itu yang dijaga. Saya makan, berusaha untuk terus makan, walaupun rasanya semua makanan yang masuk itu semua rasanya itu sama. Tapi saya ingat saya harus makan. Vitamin juga dikasih oleh tim dokter untuk selalu diminum, selalu diingatkan. Kalau saya demam, saya hanya diberi paracetamol waktu itu. Mungkin selama ini sebagai manusia saya selalu berserah dalam arti saya nih andalan saya, suami saya. Saya berpikir bahwa dengan adanya suami saya segala sesuatu kesulitan saya tidak terasa. Tapi Tuhan ambil itu, Tuhan mau nyatakan nih, ini sandaranmu. Saya terus memikirkan Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan yang mengizinkan duka cita ini saya harus lewati, saya harus rasakan, saya harus alami,
Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan saya, dan itu yang saya rasakan. Kekuatan itu bukan dari saya, tetapi saya rasa bahwa itu karena kemurahan, karena kasih Tuhan untuk saya. Apa masih adakah rasa syukurmu untuk apa yang kau terima? Saya sempat berpikir, Tuhan, selama ini mungkin saya kurang mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami terima, yang kami rasakan. Itu juga mungkin yang saya bersyukur melalui pemulihan demi pemulihan yang saya rasakan. Saya bisa menyatakan bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan saya, bukan. Dan yang paling penting adalah mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang berkuasa penuh, yang bisa mengendalikan apapun dalam dunia ini, termasuk hidup dan penghidupan kita. Sekalipun dalam duka cita, saya harus bangkit karena saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah untuk saya.